Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini kita akan memperbincangkan masalah kemenangan Obama dan masa depan Amerika Serikat, yang tentunya saat ini masyarakat sedang ramai memperbincangkannya. Pendengar yang budiman, kemenangan Obama disambut oleh kegembiraan masyarakat dunia. Banyak yang berharap bahwa Obama akan memperbaiki citra negara adidaya Amerika yang terpuruk di bawah kepemimpinan Bush. Dunia pun berharap adanya tata dunia yang lebih adil di bawah kepemimpinan Obama. Tapi benarkah harapan ini akan membentang di hadapan dunia? Nah, kita akan memperbincangkannya secara khusus mengenai topik kemenangan Obama dan masa depan AS ini bersama Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah udara Voice of Islam. Oke pendengar, langsung saja kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arini yang mulia. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, bikhair, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga pendengar Voice of Islam ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, Ustazah, terkait dengan permasalahan yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat dunia saat ini, ya dengan kemenangan Obama dan masa depan Amerika ini. Nah, bagaimana kita bisa mencermati gitu ya, mengenai arah tata dunia dengan kemenangan Obama sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44, Ustazah? Ya, baik Mbak Arini Aulia dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Kita memang harus mencermati ya hasil akhir pilihan presiden ini ya. Karena memang Amerika Serikat sebagai negara adidaya itu memiliki pengaruh terhadap negara lain, Mbak Arini ya, khususnya di Indonesia. Dan ternyata memang Barack Hussein Obama itu menang mutlak dengan perolehan suara yang cukup mencolok ya. Jadi 338 untuk Obama dan 141 untuk McCain. Yang ini juga menjadi indikasi Mbak Arini ya bahwa Obama itu didukung oleh mayoritas warga Amerika Serikat. Ya. Jadi ini terlepas dari daya tarik Obama yang memang dia masih muda ya, sehingga dia bisa merangkul banyak pemilih muda. Kemudian dia adalah seorang orator yang bisa dikatakan dipandang karismatik ya dan fasih dengan sikapnya yang simpatik ya. Namun itu memang semua adalah kelebihan dari aksesoris bagi seorang Obama ya. Sementara yang harus kita nilai adalah bagaimana masa depan tata dunia baru yang dirancang oleh Amerika Serikat. Yang ini juga tergambar ya secara jelas dalam pidato pelantikannya. Yang tim penasehatnya itu telah menyiapkan semacam prosesi ya di hari pelantikannya tanggal 20 Januari 2009 yang bertema A New Birth of Freedom gitu. Jadi kelahiran baru kebebasan gitu. Dan di sini kita bisa meneliti kebijakan-kebijakan Obama yang
juga ditawarkan dalam kampanyenya ya. Bagaimanapun kebijakan yang ditawarkan saat kampanye itulah ternyata yang membuat para pemilih dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat ini kemudian beralih ke Obama. Dan kemudian tampaknya agenda itu juga yang selalu konsisten diusung oleh Obama sejak dia maju menjadi senator di negara bagian Illinois. Jadi dia memang memiliki semacam prinsip ideologis yang selalu dia perjuangkan ya dalam setiap langkah politiknya. Dan ini yang kemudian harus kita cermati sehingga kita bisa membaca bagaimana rancangan Amerika Serikat terhadap tata dunia masa depan ini. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri menilai Obama itu seperti apa? Iya, Mbak Arini, Obama itu memang tampil sebagai sosok ya yang akhirnya mewakili nilai-nilai ideologis Amerika Serikat ya sebagai negara kapitalis sekularis liberal gitu. Ya, saat ini dia bisa dikatakan tampil sebagai representasi ideal yang mewakili ideologi Amerika Serikat. Yang sebelumnya representasi itu sudah diporak-porandakan oleh George W. Bush gitu ya. Dari bagaimana kebijakan-kebijakan Bush itu semua membuat Amerika jadi merosot ya di mata dunia. Nah, kemudian ini tampak diperbaiki oleh citra yang ditampilkan oleh Obama. Itu di satu sisi. Jadi dia saat ini menjadi semacam representasi ideal dari ideologi Amerika Serikat itu sendiri ya. Kemudian di sisi lain adanya pengalaman hidup Obama ya, itu juga merupakan manifestasi dari the American Dream ya. Kenapa? Karena sama seperti mungkin pernah Colin Powell ya, dia dari keluarga menengah bawah yang Obama ini berhasil meniti tangga sukses ya menjadi senator kulit hitam ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Ya, dan ini menjadi semacam impian dari Amerika sendiri bagaimana seorang warga negara dari kelas menengah bawah itu meniti jalan menuju ke puncak prestasi. Jadi dianggap sebagai puncak prestasi menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi bisa menduduki gedung putih gitu ya. Bagaimana keberhasilan Obama, dia menjadi senator, kemudian akhirnya menjadi presiden ya. Setelah sebelumnya dia pernah menjadi dosen ya di Universitas Chicago, kemudian dia menjadi senator di negara bagian Illinois, dan juga dia pernah menjadi presiden dari jurnal bergengsi ya, Harvard Law Review, sewaktu dia masih belajar di Universitas Harvard ya, salah satu perguruan tinggi terbaik ya tentang hukum bagi Amerika Serikat. Nah, akhirnya memang dengan kisah-kisah seperti ini ya, dengan perjalanan hidup seperti ini ya, publik Amerika memang akhirnya jatuh hati pada cerita-cerita sukses seperti ini gitu. Ya, apalagi ini terjadi pada seorang anak muda kulit hitam yang dia digambarkan tidak suka mengeluh atau menyalahkan situasi di sekelilingnya ya, termasuk sejarah perbudakan di Amerika Serikat. Jadi ini menggambarkan perjuangan rakyat Amerika sendiri yang kebetulan diwakili oleh seorang kulit hitam itu. Iya. Nah, terkait dengan masalah kebijakan politik Obama, nah ini bagaimana Ustazah? Ya, ini yang cukup penting ya. Jadi kita tidak melihat dari sisi bagaimana kisah-kisah yang mungkin bisa dijadikan tayangan layar lebar ya, atau sinetron atau perjalanan film dokumenter yang menarik untuk dijual ya. Tetapi kita melihat lebih pada bagaimana kebijakan politik, ekonomi atau yang lain ya. Dan memang mengenai kebijakan politik Obama, Barack Obama ini bisa digolongkan sebagai politisi moderat ya dari tradisi liberal Amerika. Atau secara lebih sederhana dia bisa disebut sebagai the third way politician, jadi politisi jalan tengah, yang sebenarnya sudah dirintis oleh Bill Clinton ya atau Tony Blair. Dan ini yang kemudian membedakan Obama dengan banyak politisi kulit hitam yang biasanya lebih cenderung memilih garis ekstrim, baik yang aliran kiri maupun yang kanan. Ya, kalau kiri itu Jesse Jackson, yang kanan Alan Keyes ya. Nah, Obama sendiri adalah juga salah satu dari sedikit politisi yang dia bisa melawan arus. Jadi dia pernah secara tegas menentang tindakan Bush di Irak yang waktu itu sangat populer tindakan itu. Nah, kemudian
setelah perang Irak itu dianggap gagal dan hampir semua orang itu berbalik mengecam Bush, sementara pada awalnya Obama itu mengambil risiko besar dengan memilih untuk melawan arus, ternyata dia justru akhirnya tampil sebagai pihak yang membawa arus gitu. Karena orang kemudian berbalik untuk mengecam kebijakan politik Bush ya. Nah, kemudian mengenai jalan tengah ya sebagai sebuah proposisi kebijakan yang bisa dikatakan Obama ini tidak memilih jalan ekstrim atau radikal dalam membuat kebijakan. Dan ini ternyata bisa jadi saat ini bagi Amerika itu lebih dibutuhkan gitu. Karena memang bisa jadi zaman itu melahirkan aktor-aktornya sendiri ya. Setelah zamannya Bush ya, Amerika sekarang lebih haus akan datangnya seorang pemimpin yang bisa merangkul semua kalangan. Jadi sebuah hillmaker, jadi seorang yang sanggup membangun jembatan bagi begitu banyak perbedaan yang ada. Dan ini ada pada Obama, sehingga akhirnya dia tampil untuk memimpin Amerika sekarang. Mungkin itu tadi dari segi kebijakan politiknya ya Ustazah. Nah, kemudian kalau dari sisi kebijakan ekonominya, nah ini seperti apa? Iya, memang kalau dari sisi kebijakan praktis ekonomi ada spesifikasi tersendiri, misalnya dalam hal penghapusan pajak untuk kelas bawah ya, atau biaya premi asuransi yang rendah sehingga kalangan bawah masih bisa untuk mengikuti asuransi ini ya. Tetapi secara umum sebenarnya sama saja dengan Presiden Amerika Serikat yang manapun ya, bahwa dalam membangun ekonomi Amerika dia mengakui pentingnya peran mekanisme pasar. Jadi tetap saja Obama ini masih konsisten dengan mainstream ekonomi kapitalis. Ya, namun Obama lebih ingin mengembangkan peran negara yang sehat dan efektif. Jadi ada peran negara di situ, tetapi tetap sama bagaimana menstabilkan situasi ekonomi untuk sampai pada titik ya mainstream ekonomi kapitalis itu tadi, pasar bebas. Jadi sama saja sebetulnya untuk ekonomi. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi beberapa hal yang sudah kita perbincangkan dan masih banyak lagi hal yang menarik lainnya terkait masalah kebijakan perangnya ataupun masalah kebijakan spesifik yang dimiliki Obama ini. Kita akan membahasnya setelah satu selingan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Korosi huru-hara di akhir zaman, blok hitam eksekusi sayan yang terus mengeram. Catatan tiada akhir, tuntaskan ambisi mutakhir. Provokasi perang salib, penipu Tuhan dari tetesan darah apokalips. Geofisika historikal, operasi Sphinx hingga Black September. Kebenaran media bermain silikon untuk misi abadi ke-24. Protokol Sion, muslihat resolusi 242 dan PBB menjadi kaki tangan neraka. Merekrut dioksida badan koordinasi intelijen negara, bahkan KGB atau CIA. Profetik skenario agresor sindikat akronim Yahudi. Bersihkan senator kotor, formasi ambasador, perekrutan komunikator. Kontrol mobilisasi cita-cita Haikal Sulaiman, Nikita Khrushchev hingga Viktor Ostrovsky, Al-Qaeda hingga Simon Peres. Modifikasi kamikaze yang membuat Charles Manson layak menjadi maskot Amerika. Untuk wacana harfiah kepalsuan propaganda, instruktur lelucon Tel Aviv dalam pelacuran madrasah. Invasi nada, sejarah dusta Galilea yang tetap harus membayar mahal legenda Syahid Sabra Satila dan Voltase Fallujah. Tidak ada perang, tidak perang terhadap Zionisme. 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 Dadu telah terlempar, permainan tipu daya perang semesta akan segera berkobar. Referensi target merah, sinyal subkoordinat, nota faktual, salinan informasi arena kombat. Umpan matang dalam wacana kelabu, tidak terlihat dalam kasat mata baku, tidak terdengar dari mainstream yang lugu. Verifikasi ambisi spesifik megalomania, epitome dusta bayonet Sodom dan Gomora. Rakitan diplomatik sepicik Elijah Muhammad, insiden Malcolm dan Kanosa kanjuran Baghdad. Cerita invasi Teheran hingga dataran tinggi Golan, Katsa MOSSAD yang definisikan terorisme pada antisemitisme. Raja-raja pagan yang ingin kuasai dunia, ketika barikade Salon menembus ke ruang tamu kita. Pion catur pariwara dan benih
berperang terhadap Zionisme. Anda sedang mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam yang disiarkan oleh 245 radio di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Utara, Mos FM Medan, RPD 2 FM Lubuk Pakam, SAR FM Serdang Badagai, Propades FM Indrapura, Suara Tanjung Berjaya AM Tanjung Balai Asahan, Rau FM Padang Sidempuan, Dino FM Panyambungan. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan tentunya masih bersama saya Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah udara Voice of Islam. Baik pendengar, langsung saja kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa, masih mengenai kemenangan Obama dan masa depan Amerika Serikat. Ustazah, kalau tadi dua kebijakan ya, masalah kebijakan politik dan ekonominya sudah dijelaskan. Nah sekarang apa sih yang menjadi spesifikasi dari kebijakan Obama khususnya untuk masyarakat Amerika Serikat sendiri, Ustazah? Ya, ini juga cukup penting ya, kita bisa melihat ini sehingga kita juga bisa membaca seperti apa sih masa depan Amerika gitu. Nah, Obama sendiri tampaknya akan menjadi lokomotif ya yang menarik Amerika Serikat untuk menuju kehidupan yang lebih liberal lagi, Mbak Arini. Ya, dalam kehidupan keagamaan dia memang bisa bersimpati ya terhadap kaum konservatif. Ya. Namun dia betul-betul mengerti ya tampaknya ya bahwa yang namanya tradisi sekularisme Amerika, jadi sekularismenya Amerika itu adalah tradisi sakral yang harus terus-menerus dipegang kuat gitu. Gitu. Nah kemudian dalam menjembatani perbedaan antara kaum Demokrat ya dan kaum Republikan ya, yang ini antara konservatif dan moderat ya, dia ingin membangun semacam konsensus bersama yang mempertemukan secara kreatif pandangan-pandangan yang bertentangan gitu. Jadi bisa dibilang dia adalah tipe yang bisa mempersatukan perbedaan dengan membuat jembatan tadi gitu. Yaitu dari satu sisi bahwa sebenarnya prinsip Obama sendiri karena dia berpegang pada sekularisme yang itu menjadi tradisi sakral bagi Amerika Serikat, ini sebenarnya justru akan membawa Amerika menuju kondisi yang lebih liberal gitu. Nah ini juga bisa dilihat dari pandangan Obama terhadap kehidupan sosial yang disinilah terletak liberalnya Obama ya. Dia merangkul semua kalangan, ya, baik dari kaum homoseksual ya, gay ya, kemudian kaum yang melegalkan aborsi karena dia juga termasuk kelompok yang pro-choice ya, melegalkan aborsi. Kemudian di kalangan artis, selebriti ya. Kemudian juga dia didukung oleh keturunan kulit hitam dan Hispanik ya. Ini yang membuat Obama semakin banyak dukungan. Nah, kemudian ini juga kita bisa melihat dengan rangkulannya terhadap kelompok gay dan juga yang pro-aborsi. Ini bisa dilihat bahwa legalisasi aborsi menjadi hal yang akhirnya memang menjadi arus Amerika sendiri. Karena ternyata pro-choice ini banyak gitu ya, yang andil bagian juga dalam menentukan kemenangan Obama. Termasuk juga kehidupan homo, kaum gay dan lesbi, ternyata juga banyak itu. Dan ini juga menjadi komunitas yang akhirnya juga mendukung kemenangan Obama.
Dan kita bisa melihat dengan adanya dukungan Obama ya terhadap kehidupan yang melegalisasi aborsi, yang ini juga pasti akan membuat semacam kehidupan seks bebas itu lebih marak lagi, dan juga upaya dia untuk memayungi juga kaum gay dan homoseksual, dan bisa jadi juga pernikahan mereka akan dilegalisasi dengan segera di Amerika. Nah, kita bisa melihat bagaimana masa depan dari kehidupan Amerika bisa jadi akan terjadi revolusi seks yang lebih dahsyat lagi dibandingkan tahun 1960-an di masa Kennedy gitu. Nah, jadi bisa dibilang akan lebih bebas lagi nanti keadaan di Amerika. Dan itu juga yang bisa menjadi satu kunci kehancuran dari Amerika sendiri, Mbak Arini. Ustazah, kemudian yang selanjutnya ini mengenai masalah kebijakan perang gitu ya. Karena kalau kita tahu bahwa katanya Amerika ini kan sebagai polisi dunia. Gitu. Nah, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan perang yang nantinya mungkin diterapkan oleh Obama sendiri, Ustazah. Iya, kalau ditanya seputar rencana serangan Amerika Serikat ya, khususnya ke Iran ya, Obama sendiri mengatakan bahwa aksi militer tidak akan membuat Iran menghentikan program nuklirnya. Jadi dia sendiri termasuk sebagaimana politisi Demokrat lainnya termasuk yang tidak suka perang. Dia lebih menyerukan agar diplomasi menghadapi Iran yaitu dilakukan lebih keras lagi, termasuk dengan menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Tapi mungkin beda nanti dengan politisi Republik lainnya yang lebih mengutamakan militer. Obama ini lebih mengutamakan diplomasi. Walaupun dia juga mengatakan bahwa perang dengan Iran bukanlah pilihan yang baik. Tapi dalam hal ini Obama sendiri menyatakan tidak akan mengesampingkan pilihan perang kalau itu terkait dengan masalah nuklir Iran. Jadi ini kalaupun memang harus perang, ya akhirnya dia akan memilih perang. Walaupun itu bukan pendekatan yang lebih dikedepankan dibandingkan dengan McCain atau Bush sebelumnya ya. Gitu. Iya. Nah, terkait dengan hal itu, ini juga akan berpengaruh gitu ya terhadap kondisi kaum muslimin di dunia gitu. Nah, bagaimana nih dengan kebijakan Obama terhadap kaum muslimin? Iya. Karena kita melihat ya seolah-olah kemenangan Obama itu juga disambut kegembiraan dari komunitas muslim kemudian secara khusus juga di Indonesia karena dia pernah besar di Indonesia dan mungkin juga di Afrika karena ayahnya adalah seorang muslim keturunan Afrika. Nah, tetapi mengenai bagaimana kebijakan Obama terhadap kaum muslim ini barangkali yang menjadi hal yang paling dihindari oleh Obama gitu. Dan ini juga yang membuat kita bisa mengerti bagaimana sebenarnya pandangan Obama terhadap Islam dan kaum muslimin, dan juga bagaimana kebijakan Obama selanjutnya, karena dia kan bukan muslim. Jadi salah seorang kandidat presiden Amerika Serikat yang sekarang sudah jadi presiden Amerika Serikat terpilih ya, yang ini berulang kali menyatakan akan mendukung Israel dengan cara apapun, itu adalah Barack Obama. Gitu. Bahkan untuk menarik simpati kalangan Yahudi Amerika, Obama itu menyatakan dia tidak pernah menjadi seorang muslim dan dia tidak akan pernah mau membuka dialog dengan Hamas dan Hizbullah. Nah, ini yang membuat dia didukung ya oleh komunitas Yahudi yang ini termasuk komunitas terkuat di Amerika. Nah, Obama mengungkapkan pendapat tersebut ya ketika dia berkampanye memang di depan masyarakat Yahudi Amerika Serikat di sinagog Boca Raton ya, utara Miami. Yang dalam kampanye itu Obama juga menyatakan bahwa dia adalah sahabat Israel dan dia akan selalu mendukung Israel. Nah, Obama sendiri juga dalam setiap kampanyenya dia tidak pernah menyinggung ya Mbak Arini tentang keberadaan warga muslim di Amerika Serikat. Dan dia lebih membanggakan dukungannya terhadap kaum Yahudi dan Zionis Israel itu. Jadi dia memang tidak ingin dikenal sebagai seorang muslim dan dia lebih suka dikenal sebagai sahabat Yahudi dan Israel. Nah, Obama ini pernah bahkan ya harus meminta maaf kepada 2 muslimah Amerika Serikat berkerudung ya, yang saat itu dilarang duduk di dekat podiumnya oleh tim kampanye Obama ketika dia berkampanye di Detroit. Alasan larangan itu karena mereka atau tim kampanyenya, tim suksesnya tidak mau di latar belakang foto Obama itu terlihat ada muslimah yang mengenakan kerudung. Itu tidak mau. Jadi tidak ingin mengkait-kaitkan antara Obama dengan Islam.
Nah, kita bisa melihat ya Mbak Arini, Iya. bagaimana Obama ini sendiri terhadap Islam. Bahkan seorang warga Palestina di Dubai ya, namanya Khalil Abu Sarhan, ini mengecam pernyataan Obama yang mengatakan bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Ini dikatakan oleh Obama. Bahkan sebagian besar Muslim ya, dari jalur Gaza sampai wilayah Teluk ya, bahkan orang-orang Arab yang cenderung berkiblat pada Amerika pun itu ternyata tidak senang dengan dukungan buta Obama terhadap Israel. Gitu. Jadi dia memang dikenal sangat-sangat pro Israel. Dia pernah berkunjung ke Ramallah ya, tapi ini dia hanya berkunjung selama 45 menit dan lebih banyak menghabiskan waktu kunjungannya ke wilayah pendudukan Israel. Jadi kunjungan Obama itu tampaknya lebih pada upaya lebih banyak lagi merebut hati kalangan Yahudi Amerika menjelang detik-detik pemilu presiden di negerinya saat itu. Dan ternyata dia sudah berhasil mendapatkan dukungan 80% suara dari kalangan Yahudi Amerika. Kita bisa melihat siapa sebenarnya Obama. Oke pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan memberikan wacana dan gambaran ya bagaimana perpolitikan dunia saat ini gitu ya, dan semoga bermanfaat. Bagi pendengar yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritik, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau bisa juga melalui SMS ke 0856 94924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Jazakillah khairan katsira Ustazah. Sama-sama Mbak Arini, jazakillah khair. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lainnya agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan insya Allah esok hari Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.